Hari ini, kita akan memasuki materi tema 4, yaitu tentang organ peredaran darah pada manusia. Untuk itu, simak video ini dengan baik ya. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tema 4, yaitu tentang organ peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Proses pencernaan menghasilkan sari makanan. Sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Sistem peredaran darah meliputi yang pertama darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Materi inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Mulai dari yang pertama, yaitu darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Yang kedua ada sel darah merah. Yang ketiga ada sel darah putih. Dan yang terakhir ada keping darah. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita cermati gambar dari komponen darah. Berikut ini merupakan gambar dari komponen-komponen darah. Adapun yang pertama, pada bagian ini disebut dengan pembuluh darah. Kemudian bagian yang kedua, pada bagian ini yang nampak cair disebut dengan plasma darah. Bagian ini disebut dengan sel darah merah. Bagian yang keempat disebut dengan sel darah putih. Dan bagian yang terakhir disebut dengan keping darah. Marilah kita bahas satu persatu komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Berikut ini merupakan gambar dari plasma darah. Adapun ciri-ciri dari plasma darah, yang pertama yaitu berwarna bening, kekuningan, dan terdiri dari 92% air. Ciri yang kedua yaitu berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Dan ciri yang ketiga yaitu membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Komponen yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Berikut ini merupakan gambar dari eritrosit. Adapun ciri dari sel darah merah atau eritrosit, yang pertama itu mengandung protein hemoglobin. Yang kedua, hemoglobin ini berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga yaitu berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Komponen darah yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Berikut ini merupakan gambar dari sel darah putih atau leukosit. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Dan ciri yang kedua yaitu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya, komponen darah yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Berikut ini merupakan gambar dari trombosit. Adapun ciri-ciri keping darah atau trombosit, yang pertama yaitu membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang kedua yaitu memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, ketika kalian terluka, keping darah inilah yang membantu proses pembekuan darah pada luka kalian sehingga tidak terus mengeluarkan darah. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan. dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram.
Berikut ini merupakan anatomi dari jantung, di mana setiap bagian-bagian dari jantung memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang yang pertama pada bagian ini disebut dengan bilik kiri. Kemudian ruang berikutnya pada bagian ini disebut dengan bilik kanan. Ruang ini disebut dengan serambi kiri. Ruang ini disebut dengan serambi kanan. Kemudian bagian selanjutnya yang berwarna biru ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Kemudian pada bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagian ini disebut dengan aorta. Aorta merupakan arteri yang terbesar. Nah, antara ruang serambi dan bilik pada jantung dipisahkan oleh semacam sekat. Sekat ini disebut dengan katup jantung. Adapun katup yang dimaksud yaitu pada bagian ini. Ini merupakan katup jantung. Katup bagian ini disebut dengan katup tricuspidalis. Sedangkan katup yang ini disebut dengan katup bicuspidalis. Fungsi dari katup jantung yaitu agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi organ-organ peredaran darah. Berikut ini merupakan gambar dari peredaran darah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Pada gambar yang berwarna merah merupakan organ peredaran darah yang kaya akan oksigen, sedangkan organ peredaran darah yang berwarna biru merupakan organ peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Yang pertama, pada bagian ini disebut dengan bilik kanan yang berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Bagian ini disebut dengan bilik kiri, berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Bagian ini disebut dengan serambi kanan yang berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bagian ini disebut dengan serambi kiri yang berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Pada bagian ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung, dan sebaliknya. Pembuluh darah ada beberapa macam. Yang pertama itu ada pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena, dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh balik atau vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung, dan pembuluh kapiler merupakan pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Berikut ini merupakan perbedaan arteri dan vena. Pembuluh nadi berwarna biru dan pembuluh balik atau vena berwarna merah karena pembuluh nadi atau arteri kaya akan karbon dioksida, sedangkan pembuluh balik atau vena kaya akan oksigen. Adapun perbedaan yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi, sedangkan pembuluh balik atau vena tempatnya dekat permukaan kulit dan tampak berwarna kebiru-biruan. Kemudian perbedaan yang kedua, pembuluh arteri memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga yaitu pembuluh arteri denyutnya terasa,
sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pembuluh arteri jika terjadi luka darahnya mengucur, sedangkan pembuluh vena jika terjadi luka darahnya menetes. Materi selanjutnya yaitu tentang proses peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang atau pendek jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil, dan yang kedua peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Untuk lebih memahami bagaimana proses peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia, mari kita simak penjelasan berikut ini. Mulai yang pertama yaitu peredaran darah kecil. Berikut ini merupakan gambar dari skema peredaran darah. Adapun urutan peredaran darah kecil adalah mulai dari bilik kanan, kemudian arteri paru-paru atau arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena paru-paru atau vena pulmonalis, dan berakhir pada serambi kiri. Berikut ini merupakan skema dari peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2, memompa darah menuju paru-paru dan melewati arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan menuju ke paru-paru. Pada paru-paru, terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen akan menuju kembali ke jantung, melewati vena paru-paru atau vena pulmonalis, dan akan masuk ke serambi kiri. Nah, itulah proses peredaran darah kecil pada manusia. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar pada manusia. Adapun urutan peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Yang pertama mulai dari bilik kiri, kemudian melewati aorta, kemudian melewati arteri, menuju seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Adapun proses lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen ini akan menuju seluruh tubuh dengan melewati arteri. Selanjutnya, setelah peredaran darah sampai di seluruh tubuh atas dan bawah, maka terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi pada pembuluh kapiler. Berikutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung dengan melewati vena cava atas atau vena cava superior dan vena cava interior atau vena bawah. Kemudian, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan. Nah, itulah proses peredaran darah besar pada manusia.